Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo Siti Wardah, kedengar suara Bapak ya? Ya Pak, kedengeran Pak. Ya, baik ya. Kita mulai saja perkuliahan kita, web kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, baik kita Bismillahirrahmanirrahim. melanjutkan web kita yang kelima ya. Dan web kelima ini kita sudah melakukan menjawab tugas ya, tugas 2 yang sudah Bapak kirim dari kemarin. Ini coba kita lihat dulu ya. Ini sambil kita nunggu temen ya. Ini Bapak lihatkan siapa yang sudah ngumpul ya. Oke. Ini kalau di LMS kita ini di pertemuan yang ke-5 ya. Kelima ini kita ada tugas 2. Jadi hari ini kita ada tugas, kemudian kita juga masuk menyelesaikan modul yang ke-5 ya, tentang kontrol arsip aktif ya. Ini tugas kelima, Bapak cek saja siapa yang sudah ngumpul ya. Oke, ini dari 9 orang ya. Berarti kurang 3 orang lagi yang belum ya. Ini juga kita bisa lihat yang sudah ngumpul, kita akan cek ya. Sudah ngumpul beberapa nilai ya. Ada Sulastri, Ardiansah, itu nilainya sudah Bapak masukkan ya. Siti Wardah, Wahyu Adimas, kemudian Popi ya, sama Dewi Puspita. Tidak beberapa orang lagi yang belum, 3 orang lagi ya. Aman Maulana, kemudian Dwi ya, Aman Maulana, Risa yang belum ya. Satu lagi siapa? Sudah Pak dikirim Pak. Siapa? Mana? Aman Maulana sudah? Ini sudah tadi. Ini belum ada, coba Bapak refresh ya. Mana? Ya sepertinya belum terkirim ya. Coba mungkin dilihat ini filenya ada 2 mega kan, paling kecil kan? Sudah dikirim ya. Tapi ini batas waktunya kan sampai tanggal sampai jam 23 jam 12 16 Mei 12.10 ya. Mana nih timing waktunya? 23 7 menit lagi. Berarti sampai malam nanti kan? Sampai malam ya kalau Bapak lihat ininya. Ya nanti yang belum kita cek lagi ya, yang memang belum masuk. Berarti Aman Maulana belum masuk ini. Kalau ngelihat di sini sudah habis ya masa itunya. Coba Bapak lihat. Masa sebentar ya. Ini skill saja karena ini harus dibahas juga karena ini bagian dari pertemuan kelima ya. Tapi mungkin sebentar saja kita cek mungkin waktunya ya, waktunya sudah habis apa di Bapak. Bentar ya Bapak, ini waktunya Bapak lihat sampai tanggal berapa, sampai jam berapa gitu ya. Oke, di pertemuan yang kelima tugas 2 ya. Tadi coba Bapak cek yang sudah habis masa Bapak kasih waktunya. Masuk ya. Ini batas waktunya 16. Nah, sampai besok malah ya. Bapak kasih sampai besok ini. Sampai ya malam nanti masih bisa berarti kan? Ya.
Nanti nggak apa-apa, habis mata kuliah ini coba dicek lagi ya. Ya, anggaplah itu ya, bahwa ini ada beberapa orang yang sudah ngirim, dan nanti komunikasi ya, jangan sampai tidak masuk di tugas ya. 50-50 gitu ya, dari UAS sama dari TWIB ini kan. Kalau kita tidak masuk salah satu tugasnya kan pembaginya jadinya 3, lebih besar ya. Tugas 2 coba kita cek, memang baru 6 orang sepertinya ya. Ini dari 10 orang, ini 6 orang. 6 orang ini ya, kita lihat, ini 6 orang ini Sulastri, Andriasa, Siwana, Mas Kopi. Ya berarti yang teman Maulana sama ini belum ya, nggak apa-apa ya, masih ada ada waktu ya untuk ini sampai sore nanti, sampai malam nanti masih bisa ya. Ya ini settingan yang seperti ini ya. Baik, kita langsung saja masuk di materi kita ya. Materi kita kalau kita lihat di tugas ya, di LMS sudah Bapak masukkan ya. Di LMS juga sudah Bapak sharekan ini ya, materinya. Ini ya, nanti bisa dilihat diunduh ya, PowerPoint ya. PowerPoint ini kita masih, nah ini ya, kontrol arsip aktif. Ini yang akan kita diskusikan dalam 2 jam ke depan ya. Jadi kontrol arsip ini nanti kita akan menjelaskan 3 hal ya. Pertama tentang pemberkasan ini ya. Jadi nanti kita pemberkasan arsip itu apa saja ya. Kemungkinan ini nanti akan terkait dengan surat masuk, surat keluar, dan nanti kita combine dengan aplikasi yang sudah Bapak suruh install yang minggu kemarin ya, yang sudah dibuat di sistem kearsipan informasi kearsipan dinamis ya, SIKD itu. Kemudian pembuatan berkas baru ya. Nah, pembuatan berkas baru ini kan nanti kita ada manual ya. Kalau kita mau manual tentu sudah terbiasa ya, membuat surat, berkas, mengetik surat, kemudian didisposisi, ditandatangani ya, diparaf oleh pimpinan, sampai terakhir yang sudah sempurna ditandatangani oleh pimpinan. Nah, kemudian kita akan menetapkan bagaimana kontrol arsip atau berkas arsip baru ini ya, yang sudah diberkasan itu kita akan lihat rekam jejaknya. Mengontrol kan seperti itu ya, rekam jejaknya kita akan lihat kapan dia dibuat, kemudian sampai di mana posisinya, apakah masih dalam bentuk draft atau sudah dalam bentuk asli ya, kemudian apakah sudah diretensi, masa arsipnya sudah habis. Nah itu nanti di kontrol arsip ini kita akan bisa lihat, bisa saja nanti di otomasi kearsipan itu bisa akan kita lihat ya. Kemudian nanti kita akan coba diskusi juga ya, ini ya, bagaimana arsip diberkasan dalam organisasi Anda. Nah, jadi nanti tolong juga siapkan ya, nanti Bapak akan tanya ini. Kemudian diskusi yang kedua, mengapa berkas perlu didokumentasikan. Nah, ini juga nanti akan Bapak tanyakan setelah beberapa materi yang nanti akan kita diskusikan bersama yang terkait dengan 3 hal ini ya, pemberkasan, pembuatan berkas baru, kemudian penetapan kontrol arsip terhadap berkas baru. Baik, itu ya, ini sekilas gambaran umum tentang materi yang akan kita perbincangkan dalam pertemuan yang kelima ini ya, dalam kurang lebih 2 jam ini. Kemudian kita akan Bapak selingi juga nanti dengan aplikasi pemberkasan ini, dengan aplikasi yang sudah diinstal, dan nanti juga Bapak pikir itu sudah bisa ya, karena kemarin sudah Bapak kasih kasih file
aplikasinya ya. Kemudian kita suruh diinstal ya. Ada yang sudah selesai bisa menginstal nggak? Sudah jadi instalannya tentang arsipan kemarin? Halo? Siti Wardah sempat nginstal nggak kemarin? Belum ya? Belum, Pak. Aman Maulana? Ada yang belum? Belum ya? Coba nanti kita di pertengahan ini kita akan coba ini ya. Ini kayaknya coba yang ini ya. Iya. Oke. Baik ya. Kita akan langsung ke materi yang kita sudah Bapak sampaikan di LMS ya. Yang pertama kita akan coba bahas pemberkasan atau konsep ya tentang kontrol arsip ini. Tapi kemungkinan ini kita lihat dulu ini ya konsep secara umumnya ya. Ini kalau sudah di-download kemungkinan ini ya sudah bisa dilihat. Jadi kita akan berbicara mengenai kontrol arsip aktif ya. Nah, kontrol arsip aktif ini nanti dalam perjalanannya tadi sudah kita bahas ada 3 hal ya, pemberkasan ya, konsep pemberkasan seperti apa, kemudian pembuatan berkas baru dan penetapan kontrol arsipnya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang kontrol arsip ini ya, pengertian ini dulu ya. Tapi secara umum ini jadi prolog kita ya, bahwa dalam merancang sebuah sistem untuk mengelola arsip, khususnya arsip kertas ya, sejumlah keputusan besar harus dibuat seperti apakah lokasi kontrol harian harus dilakukan tersentral atau desentralisasi ke unit pengelola arsip. Baik, ada 2 kegiatan di sini. Ada kegiatan arsip ini apakah dilakukan dengan cara tersentral ya, sentralisasi ya. Berarti kalau kita menggunakan aplikasi ya kita tersentralisasi ya. Tapi belum tentu juga kalau kita arsipnya hanya intern ya di lembaga, misalnya kalau kita di kampus atau di kelurahan ya, atau di kelurahan bisa tersentralisasi dengan kecamatan, dengan desa misalnya. Kalau sudah basis website, nah mungkin bisa sentralisasi ya. Tapi kalau misalnya masih hanya ada di kelurahan saja misalnya, atau di kecamatan masing-masing ya masih desentralisasi ya. Berarti per unit masing-masing gitu. Baik secara manual maupun secara otomasi ya. Atau sudah menggunakan aplikasi yang basisnya masih bentuk web, bentuk ini ya, bentuk lokal area ya. Jadi kita menggunakan kabel kemudian disambungkan di unit-unit masing-masing. Nah, itu juga sebenarnya masih sentralisasi ya, masih desentralisasi, masih di satu ini saja ya, satu lembaga saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertama yang ingin Bapak bahas kita terkait dengan pengertian kontrol arsip aktif ya. Kita akan bahas sedikit tentang kontrol ya atau pengawasan. Nah, kontrol kalau dalam kamus KBBI ya dikatakan bahwa kontrol adalah pengawasan ya. Pengawasan, pemeriksaan, atau pengendalian. Jadi ada 3 hal. Ketika kita berbicara masalah kontrol arsip aktif ya, berarti arsip aktif ini kita akan lakukan pertama melakukan pengawasan ya terhadap aktivitas kegiatan itu, kemudian bagaimana memeriksa kegiatan itu ya, kegiatan itu pemeriksaannya seperti apa, kemudian juga bagaimana pengendaliannya, kemana ya, perjalanan suratnya kemana gitu ya. Kalau kita memang menciptakan sebuah surat, nah suratnya kemana ya gitu ya. Jadi itu yang harus kita yang kita bahas ya terkait dengan kontrol arsip. Jadi pertama adalah kontrol ya. Kontrol arsip ada 3 pengertian, ada pengawasan,
pemeriksaan, kemudian pengendalian. Nah, kalau kita artikan kontrol ini ada kata turunannya ya. Satu misalnya mengontrol ya. Nah, mengontrol berarti mengawasi dan memeriksa. Nah, berarti arsip aktif itu akan kita awasi, kemudian kita periksa ya. Misalnya ya ini kalau dalam sudut pandang arsip ya, tapi kalau kita pengertian secara umum ya, kontrol itu ada turunannya, ada namanya mengontrol ya. Mengontrol itu berarti ada tindakannya ya, jadi mengawasi dan memeriksa. Misalnya kalau kita buat kalimat atasan harus selalu mengontrol pekerjaan bawahannya. Nah, berarti mengontrol di situ kalimatnya mengawasi dan memeriksa kan. Nah, jadi itu kata turunannya ya. Kemudian juga kata kontrol ini bisa juga turun lagi di kata turunannya pengontrol ya. Kalau tadi mengontrol kan, pengontrol itu orang yang bertugas mengontrol kan, gitu ya. Kemudian bisa juga bukan hanya orang, alat untuk mengontrol. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ngontrol arsip juga. Misalnya kita ada aplikasi ya, aplikasi SIKD. Nah, itu pun juga dianggap sebagai pengontrol kan, mengawasi kita, yang mengawasi kita. Rekam jejaknya nanti ada. Nanti kita akan coba praktekkan ya, yang arsip itu. Di situ fungsinya dia melakukan orang alat ya, bisa orang, bisa alat yang bertugas mengontrol kita. Nah, mengontrol tadi memeriksa dan mengawasi gitu ya. Nah, ini keturunan dari kata kontrol, karena kontrol itu ada pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian. Nah, ini kita bahas ini dulu ya, makna dari kontrol arsip aktif, kontrolnya ini ya. Jadi kita akan ada beberapa pengertian kalau kita ngelihat ini cara konsepnya ya, cara konsepnya. Nah, yang kemudian yang kita ada lagi turunan dari kata kontrol itu tadi, selain mengontrol, pengontrol juga pengontrolan bisa ya. Pengontrolan itu berarti kegiatannya kan. Kalau tadi pengontrol orangnya, mengontrol aktivitasnya ya, memeriksa. Kemudian kalau pengontrolan berarti bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, kemudian perbuatannya ya, perbuatan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi. Nah, itu ya, proses dan caranya jadi dua ya. Pengontrolan berarti kita melakukan proses pembuatan suratnya, kemudian cara pembuatan suratnya. Nah, itu masuk juga di dalam bahasan tentang pengontrol ini kan. Kemudian juga yang terakhir terkontrolnya, berarti dapat diawasi. Nah, dengan orangnya atau dengan alat atau dengan aplikasi, berarti kita bisa terawasi ya, bisa terkontrol ya, terkontrol atau dalam bahasa ininya kita terawasi ya, terawasi istilahnya terawasi aktivitasnya. Nah, itu juga masuk di dalam salah satu turunan dari kalimat kontrol itu ya. Jadi bukan hanya mengawasi, memeriksa, kemudian mengendalikan ya. Tapi kalau kita maknai dari turunan pengertiannya, itu lebih luas kan. Ada yang turunan yang pertama mengontrol, artinya mengawasi, mengoreksi. Nah, kemudian pengontrolan ya, pengontrol berarti orangnya. Nah, kemudian juga ada pengontrolan prosesnya ya, caranya. Kemudian ada terkontrol berarti terawasi. Kalau terkontrol ini mungkin kita bisa berikan contoh, misalnya penggunaan uang negara harus terkontrol, berarti harus terawasi kan, atau harus dikontrol ya. Nah, ini Bapak pikir sudah lengkap ya terkait dengan pengertian pengawasan atau pengontrolan ini ya.
Nah, sekarang kita akan masuk dalam arsip ya. Pengontrolan ke arsip ya. Nah, ini kita akan langsung saja ke materinya. Baik ya, untuk kalimat konsep pengontrolan, Bapak pikir sudah mengerti semua ya, bahwa pengontrol adalah ada 3 hal di dalamnya, ada pengawasan, ada pemeriksaan, ada juga pengendalian. Kemudian pengontrol itu bisa turunan katanya ada mengontrol, mengawasi dan memeriksa. Kemudian ada pengontrol berarti orang yang melakukan mengawasi ya. Bahkan bukan hanya orang, ada juga alat ya sebagai pengawas. Kemudian juga ada pengontrolan, berarti bagaimana proses atau caranya. Kemudian ada juga terkontrol, berarti terkendali, dapat diawasi. Itu ya. Oke, baik, kita akan masuk ke materi yang kita ambil dari modul 5 ini sudah Bapak share di grup ya. Jadi modul ini ya. Kontrol arsip aktif. Tadi sudah kita singgung bahwa bagaimana arsip itu, khususnya arsip yang kertas ini ya, yang harus dibuat lokasi pengontrolannya. Kemudian juga kita harus melihat apakah aktivitasnya itu tersentralisasi atau juga desentralisasi. Nah itu ya, jadi ini juga penentu ya. Kalau kita sentralisasi sudah menggunakan arsip otomasi, ya kita tinggal ngelihat rekam jejaknya saja. Kalaupun dia belum, berarti ya manualnya pasti ada buku ledger, buku jurnal umum, buku ledgernya ya, buku umumnya. Kalau surat masuk, surat keluar, tanggal berapa gitu kan. Biasanya setiap kantor ada, atau masuk dalam pembuatan surat, biasanya dalam pengambilan nomor surat itu, di dalam pengambilan nomor surat itu sudah ada ininya ya, sudah ada sudah ada tanggalnya ya, tanggalnya kapan dia dibuat, atau misalnya nomor ini diambil kapan gitu ya. Nah itu di dalam kendalinya atau surat kendalinya atau pengontrolannya. Oke, baik, sambil berjalan juga nih Bapak mungkin dulu ya. Ini absen ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Bapak absen dulu ya. Nanti ini di pertengahan juga nanti Bapak akan cek lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini ya, pertemuan yang kelima. Bapak masukkan dulu beberapa orang yang sudah hadir. Jadi ya, di absensi. Oke, 1 tadi sudah. Ini ya. Ini Wahyu Dimas ada tadi ya? Wahyu Dimas ada ya? Ada Pak. Ya ada. Sulastri ada ya? Sulastri ada? Kalau di ininya ada ya? Di Sulastri ada? Halo? Ada. Ya ada ya. Siti Wardah ada ya? Siti Wardah. Ada. Iya. Kemudian Adiata ya. Popi ada Popi? Belum? Popi belum hadir ya. Oke, Popi Bapak lewatkan. Popi. Aman Maulana ada tadi ya. Aman Maulana ada. Ada Pak. Ya, kemudian Ardiansah. Dwi Pusta belum ada ya. Dwi belum ada. Adriansah ada. Berarti 3 orang lagi. Sagita Agustin, Dwi Puspita sama Popi ya, yang belum hadir ini ya, belum kelihatan. Oke, baik ya, kita lanjutkan lagi ke materi kita.
Ini ya, yang pertama ingin Bapak sampaikan pengertian kontrol tadi sudah ya. Kita sudah pahami banyak hal terkait dengan kontrol arsip. Kalau arsip kan kita rekaman atau rekod yang disimpan secara permanen karena alasan hukum, sejarah, pendidikan ya, dan disimpan di dalam depo arsip. Aktif artinya memang masih aktif ya. Jadi arsip dinamis, ini masih arsip dinamis, makanya nanti programnya sistem informasi kearsipan dinamis kan, aktif dan inaktif baru menjadi arsip. Oke, ini yang ingin kita bahas. Pertama adalah terkait dengan ini ya. Ini ada 7 hal ini. Ini masalah kenapa pengontrolan arsip ya, kemudian pengawasan terhadap arsip ini perlu dilakukan. Di sini ada juga keputusan-keputusan yang perlu dibuat untuk menjawab persoalan. Biasanya ada masalah-masalah yang memang ada di lembaga, kemudian harus kita benahi bersama, maka butuh pengawasan atau pengontrolan ya. Ini ada 7 hal. Pertama adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat berkas. Nah, ini juga kan kita untuk dalam rangka mengontrol ya, dalam rangka mengontrol aktivitasnya, ya kita harus tahu siapa yang melakukan aktivitas itu. Nanti kalau kita misalnya di dalam aplikasi itu sudah dibagi itu ya, di aplikasi ada misalnya administrator, admin ya, admin pusat ya, oke, administrator pusat. Biasanya ada kode akses itu ya, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian kedua, administrator organisasi siapa gitu kan. Kemudian administrasi misalnya di bagian sub administrasi, nah siapa gitu ya. Tadi organisasi, kemudian administrasinya, baru yang terakhir pengguna siapa gitu ya. Jadi itu sudah ada aksesnya yang masing-masing yang nantinya bisa digunakan untuk melihat aktivitasnya. Kalau di dalam aplikasi ya, nanti ini sebagai administrator pusat, dia tugasnya apa saja yang dia lakukan gitu. Kita sudah mengontrolnya dalam satu hari berapa, karena waktu kita login menggunakan login kita kan, aktivitas kita. Nah, kemudian kalaupun dibuat secara manual ya tentu nanti akan dilihat akan dilihat ini aktivitasnya ya, secara langsung ya. Nah, ini dia membuat surat apa, mungkin biasanya ada bukti ya, bukti melakukan kegiatan aktivitas. Oke, ini lanjut lagi ke materi yang kita buat satu. Jadi satu persoalan itu juga menjadi permasalahan ketika kita harus siapa yang bertugas gitu ya. Nanti kalau misalnya satu saat ada persoalan, nah yang bertanggung jawab nanti yang punya yang bertanggung jawab adalah siapa yang membuat berkas itu, kita tahu nih kan, untuk bertanggung jawab kalau ada satu saat ada persoalan. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya dokumen eksternal dan internal bergerak dalam organisasi. Nah, ini juga kan jadi persoalan ya. Bagaimana seharusnya dokumen eksternal maupun internal. Artinya, kita akan melihat dokumen eksternal berarti yang berputar di dalam lembaga itu ya. Kalau misalnya antar sub ya, atau misalnya kalau di perguruan tinggi ada rektorat, ada fakultas, ada prodi gitu kan. Ada bagian umum, bagian staf, bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian akademik misalnya kan. Nah, itu juga jadi jadi ini ya, jadi istilahnya, jadi menjadi yang persoalan ini siapa yang bertanggung jawab di staf-staf yang memang sudah disiapkan. Jadi ini ya, yang pertama ingin melihat bagaimana proses kegiatan di internnya ya, di sub internnya. Lalu kemudian eksternal ya. Kalau eksternal berarti keluar
lembaga organisasi ya. Kalau kita di kampus ya mungkin dengan perguruan tinggi lain gitu ya. Kalau kita di kelurahan berarti kita melihat ke kelurahan atau kecamatan, ke kabupaten yang lebih tingginya gitu suratnya ya, berkasnya disampaikan. Nah, itu juga kan menjadi persoalan itu yang harus dibenahi dalam satu organisasi agar pengontrolannya bisa maksimal ya. Pengontrolannya bisa maksimal. Kemudian selanjutnya di sini ada yang ketiga ya. Cara apa yang paling baik untuk menjamin salinan dokumen internal dan korespondensi keluar diarahkan oleh unit kearsipan diberkaskan. Nah, ini caranya seperti apa ya? Apakah ini pada saat pembuatan, kemudian bukan hanya pembuatan saja, misalnya kita mau mengirimkannya seperti apa ya? Kalau kita pakai aplikasi, nah seperti misalnya Bapak contohkan di WinRaden Patah ya, WinRaden Patah atau mungkin di UT juga sudah menggunakan ya. Jadi karena kampusnya ada kampus A, kampus B, nah itu kan kita tidak bisa secara langsung mengirimkan minta disposisi itu manual ya, tapi karena sudah menggunakan aplikasi arsip ya, kalau di kampus itu ada namanya e-office ya. Jadi kita surat yang kita layangkan itu dikirim saja secara langsung melalui e-office itu ya, atau SIKD ini ya, SIKD. Kemudian dari SIKD ini pimpinan mendisposisi ya, silahkan diproses gitu kan, atau misalnya ini ternyata tanggalnya berubah, nah itu disposisinya bisa menggunakan handphone karena dikasih akun ya, atau misalnya bisa menggunakan komputer ya. Nah itu berarti kan kita ternyata caranya harus sudah menggunakan aplikasi. Nah kalau dia yang belum, berarti ya manual ya. Berarti ini kita menggunakan cara manual. Itu pun menjadi persoalan ini ya. Ini masalah-masalah yang ada di dalam lembaga kita, agar kita bisa mengontrol dokumen-dokumen yang ada di lembaga itu ya. Kemudian yang keempat ini, kita sampai 7 ya, nanti kita diskusi. Apakah arsip Paris perlu arahan tentang dokumen yang dimasukkan ke dalam berkas? Oke, ini pimpinan ya. Biasanya apakah misalnya pimpinan itu melakukan arahan per bisa saja misalnya per periode ya kepada para stafnya ya. Nah, biasanya kalau di kampus atau di misalnya di ini ya, di organisasi, dia membuat satu kegiatan yang bisa saja copy morning misalnya gitu ya. Berarti ternyata setiap hari pagi Senin misalnya kita semuanya kumpul, mungkin sambil bahas santai, bincang-bincang, juga membahas tentang bagaimana aktivitas kegiatan di kantor dalam satu minggu misalnya. Nah itu kan kita bisa masing-masing membuat aktivitas kegiatan atau kegiatan yang positif ya, yang bisa juga memajukan lembaga. Nah selanjutnya juga kita akan lihat ini ya, jadi apakah perlu arahan tentang dokumen ya. Jadi kalau tadi kan Bapak mencontohkan bisa saja kita menggunakan satu tema, satu kegiatan yang nantinya juga nanti akan membahas tentang dokumen ataupun bahas tentang lain-lainnya di dalam satu kegiatan itu, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Dan ini perlu dilakukan oleh pimpinan karena ini untuk melihat, mengevaluasi kegiatan kita. Kalau kita lalai, misalnya dibiarkan saja, nah itu kan kita sulit untuk mengontrol aktivitas kegiatan di kantor itu ya.
Selanjutnya ini ada hubungan apa yang dibuat antara dokumen kertas pada berkas yang versi elektronik untuk dokumen yang sama. Dan antara dokumen kertas pada berkas dan dokumen elektronik tentang topik yang sama. Nah ini artinya bisa saja kita pada saat ini ya dua-duanya digunakan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan waktu kita membuat tadi di kampus katakanlah membuat secara elektronik, kita kirim secara elektronik ke bagian pusat ya. Kemudian di bagian pusat juga melakukan apa respon ya, entah disposisi atau apa. Tapi pada akhirnya juga masih tetap yang aslinya harus dibawa ke rektorat misalnya untuk ditandatangani. Nah, itu kan berarti apa ya, integrasi antara yang manual dengan yang elektroniknya. Nah, karena tetap saja misalnya nanti begitu sudah jadi yang asli tanda tangannya juga di-scan lagi, kemudian dimasukkan lagi di aplikasi dan dikirim kepada yang membutuhkannya gitu kan misalnya kan, atau yang aslinya silahkan diambil. Nah, itu jadi dua-duanya bisa digunakan. Atau misalnya banyak apa ya, perguruan tinggi atau lembaga organisasi yang pure menggunakan elektronik misalnya. Pokoknya sama seperti misalnya bebas pustaka di perpustakaan daerah ya, atau misalnya di kearsipan lain lah ya. Begitu kita melalui apa internet ini dikasih laman websitenya, alamatnya, kemudian diproses ya, kita mengirim syarat-syaratnya, ada misalnya bayaran apa ya anggotanya dan lain sebagainya, kemudian dia kirimkan surat persetujuannya atau misalnya bebas pustaka katakan, nanti dibuat bebas pustaka sudah bebas, sudah kita sudah tanda tangannya sudah ada, tinggal kita download dari aplikasi. Nah, berarti itu sudah apa pure murni semuanya dengan menggunakan digitalisasi misalnya seperti itu ya. Tetapi juga ada yang dua-duanya digabung ya, ini hubungan antara dokumen yang kertas dengan yang elektroniknya ya. Baik, kemudian yang keenam ini di sini kalimatnya, cara apa yang paling baik untuk menata alur kerja untuk tugas-tugas pembuatan berkas baru, indeksasi, entry data, persiapan dan pemisahan naskah untuk pemeriksaan pemberkasan dan perbaikan berkas. Nah, cara apa yang paling baik? Nah, di era sekarang satu-satunya cara yang paling baik adalah ya kita harus menggunakan aplikasi ya. Karena sudah kalau kita masih manual kita ketinggalan zaman kan. Karena orang sudah apa ya serba digital gitu kan, dan makanya Bapak kemarin sempat kirimkan aplikasi itu dan bisa di-download ya, bisa di-download kemudian diinstal. Ini sebenarnya harusnya sudah ada yang berhasil ya. Nanti coba dicobakan di tutorialnya itu ada ya. Nanti kita lihat coba hasil ininya ya. Siapa tahu sudah ada yang bisa, karena itu penting ya. Kenapa penting? Karena pasti ketika kita kerja kemudian kan ditanya ini bagaimana berkas mau diolah gitu ya, bagaimana berkas mau dikerjakan ya. Ya kalau kita sudah menggunakan aplikasi, nah artinya kan kita tinggal ini Pak, ada aplikasi saya instalkan sendiri, kemudian yang penting ada komputernya ya. Kalau komputernya satu berarti untuk di pengelola saja, kalau dia lebih dari satu berarti nanti kita buat sambungkan LAN-nya, kabelnya kan. Jadi nanti ini bisa digunakan gitu kan. Nah, yang terakhir di sini ada kalimat yang 7, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemberkasan. Ini jadi balik lagi kepada yang nomor 1 ya, yang bertanggung jawab melakukan berkas. Berarti di sini sudah ada orang yang bertanggung jawab, karena nanti setiap persoalan, kalau ada persoalan pasti ditanya nih siapa yang buat gitu. Nah, lalu kemudian begitu kita cek siapa yang buat, oh ternyata yang buat si A misalnya ya. Nah, kemudian si A pun bisa berdalih ya, oh ini Pak saya memang yang membuat saya, tapi ini kan saya buat karena sudah didisposisi, di ACC oleh bagian Kasub. Kasub pun nanti oh ini sudah di ACC oleh Kabak misalnya ya, kabaknya kan. Kemudian juga seperti itu ya. Jadi kita kerjanya bersama-sama. Jadi kalau ada persoalan
kesalahan bersama gitu kan. Artinya biasanya kalau lebih dari satu yang mengoreksi menjauhkan dari kesalahan ya. Nah, itulah yang terakhir itu, bahwa siapa yang bertanggung jawab. Nah, terakhir kan, bahkan terakhir ketika ada ada persoalan yang krusial berkaitan dengan hukum, kemudian pimpinan yang kena, misalnya karena kan pimpinan yang tanda tangan terakhir, nah itu yang sub lain pun mendukung ya, apa artinya membantu menyelesaikannya, karena sama-sama hasil kerja bersama gitu kan. Yang jadi persoalan sekarang ini kan, kalau misalnya ada persoalan surat menyurat apalagi terkait langsung ke misalnya ke pimpinan tanda tangan, yang lain tidak tahu kan, akhirnya begitu ada persoalan juga kena pimpinannya, apalagi misalnya terkait menyangkut dengan dana-dana, kemudian begitu ada persoalan, ada dana bantuan apa, kemudian masuk langsung ke pimpinan tanda tangan dan diterima gitu kan. Misalnya yang bawahan tidak tahu misalnya, karena tidak ada alur proses pengontrolan yang jelas, akhirnya begitu tersandung kasus juga ya pimpinan yang bertanggung jawab sendiri ya. Tapi kalau misalnya ini karena melibatkan bawahan, nah ya kita akan bersama-sama menanggulangi ya, bahkan kita pasang badan bersama gitu kan. Kalau dihukum satu ya dihukum semua gitu kan. Nah itu, jadi ada makna jauh di balik itu ketika kita memang melakukan sistem yang tersistem ini ya. Jadi bukan hanya ini sebatas arsipnya saja, di balik itu kalau ada persoalan hukum dan yang lain-lainnya akan kembali ke kita bersama-sama. Oke. Baik ya, sebelum kita melanjut ke yang lainnya, ini Bapak akan tanyakan dulu lah ya, diskusikan terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama pengontrolan tadi ya, kemudian persoalan-persoalan apa ya, hal-hal apa saja yang ada di dalam organisasi ya, sehingga perlu kita melakukan pengontrolan. Nah, jadi apa saja misalnya ya persoalan terkait dengan arsip ini di lembaga masing-masing. Mungkin kalau sudah ada yang bekerja ya, mungkin bisa dilihat bagaimana mengontrol pemberkasan ya, apa yang dilakukan oleh lembaga setahu Anda ya di dalam kantor ini Pak, terkait dengan penanganan surat. Kami ada apa istilahnya, mengontrolnya di dalam buku surat masuk atau buku pengambilan nomor atau yang lainnya, atau bahkan menggunakan aplikasi. Nah ini coba silahkan ceritakan saja ya, kalaupun tidak berarti pengalaman melakukan kegiatan, pengalaman mengurus berkas atau apa ya, sehingga ini kan juga dalam aktivitas di dalam kantor itu kan, di dalam organisasi itu. Nah, yang pertama mungkin Adriansa dulu ya. Adriansa ya. Halo Adriansa. Ya, mungkin kameranya bisa aktif dulu ya. Mungkin bisa ceritakan persoalan pemberkasan ataupun di dalam Ardiansa sudah kerja? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti ada pengalaman saja lah, pengalaman mengurus misalnya mengurus berkas-berkas entah di UT, entah di mana ya. Nah, jadi bisa diceritakan mungkin ya, kesulitan ataupun misalnya kemudahan mengurus berkas entah di kelurahan, entah di mungkin dalam kegiatan organisasi, entah di kampus, entah di Karang Taruna dan lain-lain. Itu saja ya terkait dengan persuratannya. Ada, silakan.
Baik Pak, pengelolaan berkas bisa kita lakukan menggunakan cara pengelompokan, menyeleksikan cara baik dari surat masuk, dari surat keluar. Seperti kita sedang pemilu Pak, kita mengelompokkan mana surat atau data mata pilih dari TPS per TPS Pak. Ya, itu kalau kendalanya ada nggak biasanya? Oh, pernah ikut melakukan pernah masuk dalam ini ya, apa, anggota TPS ya? Pernah ikut terlibat? Pak, Ya, komite pemilihan Pak. ya, komite pemilihan itu kan biasanya ada di apa kelurahan atau di RT ya, RT masing-masing ya. Betul Pak. Kemudian setelah selesai dikirim kemana itu? Semua berkas akan disatukan Pak kepada pemegang kekuasaan per desa Pak. Di Per desa. Di kecamatan ya? Kecamatan apa di mana? Betul, Pak. Ya di kecamatan ya. Kemudian apa dengan data realnya, kemudian juga ada berita acaranya mungkin itu ya? Atau gimana? Dibuat berita acara, prosesnya seperti apa kalau pada saat pemilihan itu? Pertama, ya, gimana prosesnya? Mungkin sekilas saja diceritakan prosesnya seperti apa. Misalnya kita sudah dapat, masyarakat sudah melakukan pencoblosan ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh panitia? Halo Ardiansyah? Ya, sinyal ya. Ya, tapi sekilas tadi sudah disampaikan bahwa memang setelah selesai di kumpulkan yang sudah memilih ya, kemudian dikirimkan, dibuat berita acaranya, dikirimkan ke di TPS ataupun ini yang lebih tinggi lagi koordinatornya, kemungkinan di kecamatan ya, di kecamatan atau di yang lainnya. Ya, baik Ardiansyah, itu saja ya. Oke, mungkin ini ya kita sinyal tidak apa-apa. Oke, satu lagi saja ya sebelum Bapak kita lanjutkan lagi yang lainnya. Mungkin dari Siti Wardah saja ya. Siti Wardah, silakan. Siti Wardah ada? Halo Siti Wardah ada? Ya ada Pak. Ya, mungkin kameranya ya. Aktif kameranya. Bentar. Ya. Gimana Siti Wardah? Ada ada pengalaman atau misalnya bagaimana persoalan ini kan ada masalah-masalah terkait dengan aktivitas yang ada di lembaga atau di kantor ya. Kemudian kalaupun tidak, Siti Wardah sudah kerja ya? Ya, di SD 23 Gelombang. SD 23 Gelombang. Nah, terkait dengan apa pengelolaan kearsipan ada pengalaman nggak? Ya, kalau di tempat kerja saya Pak, pengelolaan kearsipan itu masih sederhana. Kalau misalnya ada surat masuk sama surat keluar itu masih sistemnya catat. Jadi ada daftar ini nomor sekian surat masuk atau nomor sekian suratnya keluar. Ya, berarti disposisi masih manual ya? Ya, masih manual. Kalau di SD itu biasanya ke mana surat pertama kita buat? Siti Wardah di bagian apanya? Perpustakaan Pak. Oh, di perpustakaan ya. Berarti
Kalau misalnya usul berarti ya, kalau kita mau usul ingin pengadaan buku lah katakan gitu, itu biasanya gimana prosesnya? Itu langsung ke kepala sekolah, Pak. Ke kepala sekolah ya, membuat surat atau diskusi dulu misalnya? Enggak pakai surat, langsung diskusi aja. Terus nanti dibikin daftar buku yang mau dibeli, yang judulnya apa, pengarangnya siapa, berapa jumlahnya. Kemudian ini ya apa? Tinggal nunggu masa ada proyek itu gitu, atau memang langsung dibelikan gitu? Biasanya nunggu dana bos cair, Pak. Nunggu dana bos ya nanti. Nah, waktu mau milih buku itu misalnya adakan survei nggak, misalnya buku-buku yang dibutuhkan, atau melihat dari perpustakaan aja kalau yang kurang bahannya apa gitu, atau enggak? Misalnya nanya-nanya di guru-guru. Biasanya setiap semester itu, Pak, kita kan gunain sistem tema. Ya. Setiap semester itu kita beli buku tema baru, Pak. Tema baru ya. Jadi langsung tahun ajaran ini misalnya dibeli sampai semester 2. Pakai anggaran yang dana bos tahap 3 atasnya kayak gitu, Pak. Oh, di ininya ya, apa istilahnya, apa prosesnya seperti itu ya, yang biasa ininya apa ya. Kemudian kalau untuk yang aktivitas di perpustakaan masih manual apa sudah pakai ini aplikasi? Masih manual, Pak. Belum ada aplikasi ya? Belum. Soalnya kan yang baca anak SD, Pak, belum. Ya, artinya kan mengelola bukunya. Ya, tapi memang butuh ya komputer ya. Komputer nggak ada ya? Ada? Khusus perpustakaan belum ada? Ada, Pak. Tapi kalau misalnya ada mau bikin ini daftar apa kayak gitu, itu ke TU, Pak. Nanti dipinjemin laptop sama TU-nya, pihak TU. Oh enggak, kalau komputer yang mantap di perpustakaan belum ada? Belum ada. Oh iya. Kalau misalnya sudah ada ya harus diinstal aplikasi kan untuk untuk memudahkan pengarsipan apa, kalau di kan banyak itu ada Slim atau English Lite ya. Nah, itu bisa sudah bisa menggunakan aplikasi apa? Belum ada pakai aplikasi, Pak. Belum pernah coba. Ya, coba nanti ini ya. Ini Bapak ini Bapak di sini ya, ada di anu Bapak itu ada sebenarnya ya, apa? Di sini ya, pustaka ini ada ini slide sama ini Bapak sekilas ya, karena ini butuh, Bapak pikir di perpustakaan jangan sampai walaupun belum ada ya mungkin di laptop sendiri. Nah, ini bisa dilihat di install ini ya. Ini Bapak sudah buat tutorial untuk arsip juga kan sudah ya. Nanti yang arsip coba silakan nanti cari di sini nih. Arsip ini install arsip ya, mana. Nah, kalau perpustakaan yang ini ya, install Slim 9 ini. Coba nanti Siti Wardah klik saja yang ini ya, nanti install aplikasi otomasi perusahaan Slim 9 ini. Aplikasinya bisa diambil, kemudian lihat saja cara installnya, tahapannya 1, 2, 3 gitu. Ini apa yang diinstal gitu kan. Atau menggunakan English Lite ya, ini otomasi English Lite 2 ini. Ini juga sudah anu ya untuk perpustakaan. Jadi arsipnya nanti bisa di ini apa, bisa sudah terotomasi. Jadi kalau dulu kan ini harus nyari Bapak dulu, Pak, minta aplikasinya. Sekarang tinggal klik ini aja, Bapak sudah kasih akses di drive-nya. Nanti download ya. Ini sekitar berapa menit nih? Ada 20 menit, berarti kan sudah bisa mau menginstal ya. Ini dua ini bisa dijadikan. Nah, untuk yang arsipnya tadi, yang ini yang SIKD ya. Ini yang SIKD ini install arsip ya. Nah, ini otomasi arsip ini. Ini harusnya yang bagian arsip harus sudah bisa nih.
kearsipan ini ya, kearsipan harus sudah bisa ini yang ini. Ini pun ada aplikasinya, terus ambil, di-download, diunduh ya. Ambil diunduh, kemudian tinggal diinstal saja. Jadi orang arsip atau orang ilmu perpustakaan ini harus punya 3 aplikasi ini ya. Pertama aplikasi perpustakaan yang ini, kalau mau pilih 2 pilihan, apakah ini slide, apakah ini, nanti pilih saja salah satu mana yang kita senang gitu karena hasilnya sama ya. Yang mudah mana. Kemudian yang arsipnya yang ini. Ini arsip tamat di UT harus bisa arsip ini ya. Nanti Bapak tampilkan ya ininya apa program aplikasinya di sini kita yang sudah Bapak install ya. Jadi itu ya, itu hanya untuk ini saja, untuk apa, tambahan bahwa memang kita harus sudah apa ya, sudah semestinya, sudah seharusnya, sudah tidak lagi kita menggunakan yang manual. Artinya kita juga itu salah satu pembeda kemungkinan kita dengan mahasiswa dengan yang non mahasiswa. Kemungkinan kalau apalagi yang ini arsip ya, arsip juga harus punya aplikasinya karena muaranya di situ. Nanti kita belajar ini misalnya masalah bagaimana mengontrol arsip. Nanti kalau sudah di aplikasi itu terinstal, surat masuk, surat keluar, laporannya sudah ada ya. Nanti kita akan tampilkan ya, nanti mungkin setelah materi habis coba kita ada tambahan ya, di pertengahan aja, nanti masuk lagi materi. Kemudian juga apa ya, bukan hanya arsip perpustakaan juga, karena memang sudah saatnya kita mengikuti PowerPoint yang serba komputer kan. Jadi kita jangan arsip jangan kalah dengan minimarket ya. Minimarket sudah menggunakan barcode. Ini kan tinggal beli saja nanti barcode readernya. Ya, kalau sudah diinstal aplikasi itu ada barcode-nya. Barcode readernya itu paling banter 500 sampai 500.000 sudah dapat ya untuk barcode, untuk alatnya itu kan, alat untuk men-scan-nya itu. Karena barcode-nya ada. Jadi kita sudah sama sejajar dengan yang aplikasi aplikasi minimarket juga ya, rumah sakit, kemudian puskesmas sekarang sudah pakai aplikasi semua. Kita kalau mau KTP saja kan sekarang sudah aplikasinya sudah digital sudah menggunakan aplikasi. Ya kita arsip dan perpustakaan juga ya harus mengimbangi ya, jangan sampai tidak bisa ya. Ilmu kearsipan harus bisa memperkasan dengan arsip yang sudah terotomasi, yang kalau dulu kita minta bantuan programmer kan, kalau sekarang sudah kita sendiri yang menginstal. Itu bahkan sudah Bapak kasih akses itu ya, kasih akses, sudah bisa diambil sendiri. Ambil, kalau misalnya coba diinstal, kalau tidak bisa ya bisa WA ke Bapak atau ini Pak, ini gimana nih karena tidak bisa gitu ya. Nah kalau bisa kan sudah aplikasinya itu di-download terus simpen di Google Drive. Nanti suatu saat kalau kita kerja ataupun kita akan coba di kantor kita, nah itu sudah bisa ya. Nah jadi sekarang sudah kita juga seperti kayak Bapak kan, Bapak sengaja kasihkan di internet itu secara gratis karena memang Bapak juga dapatnya kan gratis dari lembaga gitu kan, lembaga kasih, kemudian Bapak ajarkan ke mahasiswa, ke siapa yang mau dari lembaga arsip juga nih, kalau misalnya mau ya tinggal ke tempat Bapak saja tanpa ada ini ya, ya tidak usah bayar lagi karena itu tinggal ambil saja ya, ambil kemudian proses sendiri, bagaimana install sendiri gitu ya, belajar otodidak, ikuti tutorialnya itu sudah bisa ya. Ya, karena ya kita punya punya keyakinannya dulu. Ya banyak, kalau dulu Bapak ngerasakan Bapak dulu di perpustakaan sebelum dosen perpustakaan gitu ya. Jadi mau otomasi itu ya kita harus cari programmer, kemudian kita bayar dengan, kalau Bapak sudah sempat sampai 3 kali ya. Pertama 5 juta di perpustakaan pusat dulu ya, ada chip namanya. Kemudian ada digital pusi waktu Bapak kerja di perpustakaan pasca sarjana, itu 10 juta ya. Membuat program itu 10 juta.
Kemudian terakhir di Win Raden Patah di perpustakaannya waktu sebelum pindah ke dosen itu, kemudian gabung di UT juga ini, dulu ada SLIM ya. SLIM itu hampir berapa itu, lembaga bayar hampir 15 juta ya. Ya kan lembaga yang bayar, tapi Bapak dulu usul ke pimpinan, Pak, kami buatkan otomasi. Kemudian yang Bapak terima dari situ bukan ini, yang penting Bapak bisa minta aplikasinya, kemudian lembaga yang bayar gitu kan. Kemudian kita yang ini Bapak bertekad supaya lembaga-lembaga lain juga jangan sampai seperti itu ya. Kita itu masih dijajah kan. Nah, sekarang Bapak setelah selesai pustakawan akan pindah ke dosen, kemudian pengen nyebarkan itu yang ya sudah ambil saja gitu kan, secara gratis gitu kan. Ini Pak, kalau secara gratis nih rezeki dari mana? Ada saja ya. Ini aja, ini kan Bapak kasih sama teman-teman yang gratis, kalau ada ke kampus gratis kemana. Nanti tanggal 16, tanggal 15, tanggal 19 ya, 19 itu Bapak kemudian sudah dipinta dari Diknas ya untuk mengisi pemateri tentang perpustakaan digital itu ya. Nah, itulah rezekinya kan. Jadi rezekinya ada dari Tuhan, tidak ini ya, tidak diam. Jadi ada lembaga yang meminta kita secara profesional, mungkin itu jadi narasumber kan. Artinya kan dari situ kita yakin saja. Nah, ini juga kalau misalnya sudah bisa, ya silakan sebarkan di jangan pinta apa gitu ya. Yang boleh kita lakukan itu, kita tidak boleh memberikan harga ya. Nah, kalau dulu juga Bapak gitu ya, Bapak kan selain di Universitas Terbuka ini ngajar di UIN, mahasiswa yang Bapak ngajar otomasi arsip sama otomasi perpustakaan, mahasiswa yang Bapak ajarkan sudah Bapak kasih syarat ya, jangan menentukan harga kalau ada perpustakaan minta diinstalkan gitu kan. Jadi apalagi kita orang perpustakaan tidak boleh menjajah orang perpustakaan kan. Ya instalkan saja. Kalaupun mereka ngasih, ya kita terima gitu. Tapi kita tidak minta. Artinya gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu meminta ya. Minta nih harganya sekian Pak, misalnya harganya 2 juta Pak, misalkan. Itu yang tidak boleh ya. Dalam agama juga seperti itu. Kalau orang dakwah zaman dulu seperti itu ya. Ikhlas gitu, berapa saja dikasih ya. Kalaupun tidak dikasih juga tidak apa-apa gitu kan. Karena memang niat kita juga untuk menyebarkan, dan ini sebenarnya dakwahnya kita orang arsip, orang perpustakaan, yaitu ya menyebarluaskan otomasi perpustakaan itu. Makanya itu Bapak sudah kasih di internet, Bapak kasih akses untuk yang ambil silahkan gitu kan. Tinggal buka saja itu di channelnya, yang ambil sendiri, download sendiri, bagaimana lihat itunya, bahkan bagaimana cara mendownloadnya ada di situ. Jadi ini adalah satu upaya sebagai tanggung jawab ya kita, terutama Bapak ya sebagai di bidang akademisi ya, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan itu kan kepada semua ya. Tetapi ya memang ilmu Bapak kan, bukan ilmu lain. Kalau ilmu agama kan kita bukan ranahnya, tapi ilmu perpustakaan dan arsip, nah itu Bapak berusaha untuk mencari amal jariah di sini ya, kita memberikan pengetahuan. Jadi ini juga tutorial webinarnya, kalau kita lihat ini ini kan dalam rangka sharing ya. Kalau mau baca tadi di materi ya baca saja di modul ya. Tapi dengan sharing seperti ini kita akan lebih luas pengetahuan kita ya, pengembangan kita, tambahan-tambahan yang pengalaman yang sudah Bapak dapatkan. Bahkan kemungkinan mahasiswa sendiri ada yang lebih luas pengalamannya, jangan-jangan sudah pernah misalnya udah ini ya, sudah di program-program lain yang sudah mahir kan. Itu juga mudah-mudahan ya saling mengembangkan diri masing-masing kan. Oke, baik, yang selanjutnya oke, Siti Wardah, terima kasih ya sudah menceritakan bagaimana aktivitas di dalam lembaga kearsipan tadi ya, lembaga di sekolah ya, bagaimana proses
proses untuk membuat surat atau kita mengajukan usulan surat ya sesuai dengan lembaganya masing-masing ya, yang memang di sekolah mungkin apalagi sekolah dasar ya masih juga ada yang kondisi yang mungkin digitalisasinya belum ada ya. Nah, tetapi sebenarnya apapun yang kita lakukan maupun digital ataupun tidak digital ya sama saja, tinggal kitanya yang mengerjakannya ya. Secara manual pun jika benar-benar dikerjakan juga hasilnya maksimal kan. Baik, selanjutnya kita akan masuk lagi sedikit ya, kita coba selesaikan materi kita sedikit, kemudian kita akan coba masuk di lagi-lagi nanti Bapak akan tampilkan aplikasinya ya, biar nanti walaupun minggu kemarin kita sudah coba install, kemudian juga coba menampilkan beberapa aktivitas ya, aktivitas pemberkasan surat masuk, surat keluar ya. Ini juga nanti kita akan lihat di mana kontrol arsipnya gitu dengan aplikasi itu ya. Oke, ini yang 7 ini sudah kita bahas ya, berarti persoalan-persoalan apa saja yang ada di dalam arsip ya, yang bisa biar kita mengontrolnya mudah ya. Ada 7 hal ini ya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumennya ya, seharusnya dokumen itu internal maupun eksternalnya, cara apa yang harus dilakukan ya, kemudian juga tentang dokumen apa yang diberkaskan, hubungannya antara yang manual dengan digital tadi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian cara yang paling baiknya misalnya ini menggunakan aplikasi ya, dan siapa yang bertanggung jawab, siapa-siapa saja yang bertugas di dalam lembaga organisasi itu yang pada saat ada persoalan, disposisi ACC itu juga kan dalam rangka kalau ada satu persoalan nanti bertanggung jawab ya, pertanggungjawaban gitu. Oke, baik, sekarang selanjutnya pemberkasan ya. Tadi kita masih bicara bagaimana kontrol arsip itu ya, ini pemberkasan. Pemberkasan kita ada 2 macam ya. Satu dengan menggunakan file yang kertas, nah berarti yang mahal ya. Yang kedua ada file yang elektronik, berarti kita sudah menggunakan aplikasi ya. Nah, ini coba nanti kita akan coba cekkan sekilas saja ya, yang aplikasi yang kalau manual, kalau dia manual berarti ya manual seperti yang Siti Wardah tadi ceritakan ya, misalnya proses usulan seperti apa. Bahkan kalau misalnya lembaganya masih kecil ya tadi secara langsung bisa ya, misalnya Pak ini kami kekurangan buku misalnya gitu kan, kalau memang karena tugasnya di perpustakaan, nanti kira-kira dari pimpinan ada nggak untuk ini, untuk yang rencana untuk anggaran yang ke depan. Oh katanya buatkan saja draft buku-buku yang diperlukannya, berarti kan itu kan secara langsung ya, cara langsung. Tapi tetap saja nanti kan ada persuratan kemungkinan ya, begitu sudah mau beli ada surat apa ya, ini tanda terimanya ke kita, ke perpustakaannya atau yang lainnya, itu berarti itu secara manual. Nah, secara elektronik berarti kan kita usulan kemungkinan melalui e-arsip ya, e-arsip atau e-surat. Nah, ini akan Bapak coba kita lihat secara bersama yang elektronik, mungkin secara singkat saja ya. Yang ini tadi, ini sudah Bapak buat ya, yang sudah Bapak install, maksud Bapak ini ya, Bapak buat localhost, karena ini tidak menggunakan internet ya, jadi localhost kemudian garis miring arsip ya. Ini sudah Bapak install ya. Nah yang ini sebentar, ini localhost, tulisannya localhost ya, garis miring arsip ya, arsip, enter. Nah ini ya, jadi sistem informasi kearsipan yang minggu kemarin juga sudah Bapak sampaikan dan Bapak kirimkan di grup itu bagaimana cara installnya, yang ini ya, yang apa. Jadi kalau mau menghasilkan seperti ini di lembaga Anda atau di komputer Anda, di laptop Anda ya, coba install
Ini caranya di sini di nih mana yang Bapak tunjukkan tadi ya. Di channel Bapak nih Pustaka Dr. Mulyadi ini masuk di install arsip ya. Kalau salah nah ini install otomasi arsip ya. Install otomasi arsip ini nanti di dalam yang Bapak suruh itu nanti kayak gini. Ini boleh dicatat ini ya kalau mau install ya. Mungkin sudah bagian di grup. Jadi gini apa? Bapak kasih akses di Rebrandry ya. Di rebrand d.ly garis miring arsip Mulyadi ya. Nah ini ya. Nah kalau Anda ketik nih di Google ya, ini rebrand.ly kemudian arsip Mulyadi kemudian enter, maka sudah bisa mendownload aplikasinya ya. Nah ini mengunduh aplikasinya. Jadi arsip ini ya. Nah ini tinggal unduh saja yang ini. Berarti kita sudah dapat aplikasi kan. Nah ini SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Silakan ambil ya, unduh. Nah ini ya, kalau Bapak contohkan Bapak unduh nih ya. Klik unduh ya. Nah ini tetap download. Nah itu sudah download. Nah ini sudah download nih. Cuma ada 100 berapa nih? Ada 35 mega ya. Nah, kecil ya. Nah, jadi kayak ini tinggal download saja. Kemudian juga satu arsipnya, kedua untuk servernya yang localhost ini. Ini kan Bapak buat localhost ini. Nah, ini localhostnya install ini download yang ini juga ya. Jadi exam ya. Jadi rebrand d.ly garis miring sampai P ya, sampai P arsip. Nah, itu sudah ada arsip Mulyadi ya. Nah, kalau Anda klik seperti ini, jadi ada dua yang harus di download ya. Nah, pertama ini localhostnya, ini untuk ganti internetnya. Kemudian kedua yang ini ya. Nah, ini arsipnya. Nah, dua ini bisa Anda ambil, kemudian jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Ini Bapak buat arsip UIN Raden Patah Palembang. Kalau di sini buat arsip SD 21 Gelumbang tadi yang Siti Wardah tadi ya, bisa ya. Nanti lihat saja bagaimana cara instalnya ya, ini tadi ya. Nah, jadi sekarang mudah ya untuk ini. Nah, ini mudah cara install ini, ambil aplikasinya dua ini. Kemudian ini cara installnya. Cara install ada sekitar berapa menit itu? 14 menit ya. 14 menit Anda sudah bisa menginstal aplikasi, muncul seperti ini nanti. Nah, jadi itu ya, sekarang zaman sudah apa ya istilahnya, ini sudah kemudahan untuk kita ya. Jadi sebenarnya Anda sudah bersyukur di era sekarang kita kerja di kantor, di kampus, kemudian kita sebagai yang bertanggung jawab di bidang kearsipan ini harus punya ya. Ini coba nanti minggu depan Bapak cek ada nggak yang sudah bisa berhasil antara 9 orang itu ya, yang bisa nginstal. Karena tinggal ambil saja. Oke, apa manfaatnya untuk terkait dengan dengan materi yang kita lakukan? Kita kan kontrol arsip ya, pelaporan gitu ya, pelaporan berkas arsip yang file. Nah, kita akan coba lihat masuk di sini ya. Ini kemarin mungkin kita sudah coba ya. Ini passwordnya admin, kemudian 1, 2, 3. Nanti kalau sudah terinstall gitu aja ya passwordnya kalau sudah terinstall. Kemudian ini ada kode verifikasinya MK TL TU ya, TU besar F U besar. Nah, kemudian masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya berkasnya ya. Menu admin, registrasi naskah, naskah masuk, naskah keluar. Oke, ini yang sudah Bapak contohkan, misalnya ada nggak nih berkas yang sudah masuk ya di unit kerja. Oke, ini kemungkinan di sini ya, di usul hapus, di laporan saja ya, di laporan. Nah, ini berarti kan kontrolnya di sini ya. Ini kegiatan kita, katakanlah sekarang di arsip ini karena baru Bapak kemarin cuma satu berkas kalau tidak salah. Ini kita misalnya katakanlah ini ya,
berapa nih mau dilihat, mengontrol arsipnya ya, mengontrol arsipnya sampai tanggal berapa, misalnya sampai tanggal 19 ya, dari sekarang ya, kita tampilkan. Nah ini ya, ini kan artinya sudah laporan ya, artinya kontrol arsipnya, kemudian kita print saja ya, print. Nah ini hasilnya ya, ini ya hasilnya. Jadi pada tanggal ini, tanggal ada nomor surat masuk, lokasi fisiknya di lokasi fisik ya, general, judulnya ini, isi ringkasannya adalah undangan halal bihalal Win Raden Patah Palembang. Kemudian ini ya, apa ini aktivitasnya ya. Oke, mungkin ini saja ya. Apa tadi? Itu, dan kita bisa lihat berkasnya mungkin ya. Ini dikirim kepada siapa misalnya, kayak tadi ya. Nah, juga pikir nanti bisa di kotak-katik sendiri lah ya. Ini karena kalau ini sudah terinstall, misalnya rusak lagi ya sudah, tinggal download install lagi saja ya. Jadi coba ini harus bisa ya ini ya, untuk aktivitas arsip dinamis kita ini ya, record manajemen record aktif ya kita kan, manajemen record aktif. Jadi arsip yang masih dinamis, masih surat masuk, surat keluar gitu ya. Nah ini surat ininya ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ada berapa orang, coba yang ini Bapak lihat ya. Ada berapa orang yang sudah masuk di penggunanya ya. Penggunanya. Nah ini ada Iwan, ada ini, coba akan kita lihat masuk ke Iwan ini ya. Nah ini kita keluar. Mungkin ada surat masuk ya. Misalnya ini Iwan. Oh ininya admin ya. Oh Iwan ya. Iwan, kemudian passwordnya 123. Sebentar ya, ini sekilas saja ini kalau sulit diputar saja ini ya. Yang mudah. Bentar, yang mudah apa nih? Ya ini ya, F. Ini F7 M 5 E L. Oke, masuk ya. Nah, ini kan Iwan ya. Karena ada kemungkinan dari Iwan, ada surat masuk ke Iwan. Nah, kan gitu ini ya. Kalau kita sudah pakai aplikasi ini, kalau ini komputernya ada 3 komputer, satu punya Iwan, satu punya Budi, satu punya pengelola ya. Berarti kita mengirim ke Budi ini ke Iwan ya. Ini Iwan sebagai administrasi umum ya. Nih login administrasi unit, administrasi unit, AU ini ya, administrasi unit. Berarti tinggal dilihat saja, oh ada surat masuk, oh ini dari siapa ini, misalnya oh dari Win Raden Patah Yanto misalnya kan, undangan halal bihalal. Tinggal diklik saja ya, diklik kemudian kita lihat suratnya. Mana nih berkas digitalnya ada nggak? Ini belum diberkaskan ya, ini berkas digitalnya ada tidak? Tinggal klik saja ya. Ada nggak surat berkas digitalnya? Oh ini ada, ini suratnya ya. Coba kita buka misalnya kan. Nah ini kan suratnya sudah ada ya. Undangannya B berapa, undang halal bihalal dari rektor. Ini offline ya, Bapak offline, bukan offline ya, karena ada surat masuk Bapak ikut saja di aplikasi ini. Kan halal bihalal hari tanggal berapa nih? Tanggal 9 Mei kemarin ya, setelah lebaran itu ya. Nah, jadi seperti ini, kita sudah bisa melihat apa tadi, mengontrol kontrol arsipnya sudah bisa ya. Tadi di pelaporan yang terakhir yang Bapak cetakkan tadi kan ada jam berapa dia masuk, kemudian dari siapa gitu ya, sudah ada. Nah itu sudah, kalau kita sudah menggunakan sistem aplikasi, nah kita tidak lagi kesulitan ya untuk mengontrolnya ya. Dan nanti bisa dilihat tuh disposisinya dari siapa saja. Berarti kan tadi dari Yanti tadi lari ke Budi ya, Budi taruh lagi ke Iwan. Iwan nanti balik lagi ke Yanti ya. Yanti nanti masukkan, disposisikan atau diteruskan ke administrasi yang pusat umum ya. Nanti di situ dicetak, baru tanda tangannya oleh pimpinan ya. Nah seperti itu ya. Jadi
proses kalau kita menggunakan aplikasi yang istilahnya aplikasi yang sudah berbasis elektronik ya. Nah, kalau manual tadi ya diceritakan oleh Siti Wardah tadi. Nah, baik itu ya, itu sekilas terkait dengan bagaimana pemberkasan dalam bentuk yang elektronik ya, elektronik dan file tadi ya, bentuk elektronik dan file yang yang pertama pemberkasan secara file. Oke, kita katakan ya secara manual kan, suratnya asli tapi ini menggunakan arsip elektronik. Artinya kita bisa menggunakan SIKD yang ini ya, bisa menggunakan arsip ini. Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana sistem ininya ya. Surat masuk ini halaman utama lagi, balik ke halaman utama. Oke, jadi surat masuk, surat keluarnya sudah ada ya. Nah, itu yang pemberkasan. Oke, baik. Sementara ini sebelum Bapak lanjut lagi ke materi berikutnya, silakan coba ada yang tanya ya. Ada yang tanya. Ini tadi baru Siti Wardah sama ini ya, yang Bapak tanya. Silakan satu orang saja mewakili bertanya terkait dengan pemberkasan surat manual dan pemberkasan surat yang elektronik ya. Tadi ada yang aplikasi, ada yang manual seperti biasa. Yang belum tadi ini si Ardiansa sudah ya. Wahyu Adimas. Ada Wahyu Adimas? Halo? Wahyu Adimas ada? Iya, Pak. Nah, oke. Mungkin Pak silakan tanya ke Bapak ya. Bisa aktifkan kameranya. Ya. Oke, Wahyu Adimas silakan tanya. Tadi Bapak menjelaskan dua macam pemberkasan ya. Ada yang secara manual, secara elektronik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemberkasan atau misalnya tentang aplikasi. Kemarin di grup sudah Bapak kirim ya? Sempat kirim ya? Apa kirim belum ya? Iya, sudah, Pak. Pernah dicoba nggak? Belum? Belum. Itu, Pak, harus di-download dua-duanya apa satu aja? Oh ya, oke itu ya. Baik, ini bisa jadi diskusi juga. Jadi, di-download dua-duanya. Jadi, satu arsipnya, dua sampai P-nya. Sampai P itu istilahnya programnya ya. Jadi, programnya harus bisa ya. Mudah-mudahan nanti Wahyu Dimas dicoba. Karena itu penting ya. Dan itu Bapak pikir bekal itu mungkin hadiah dari Bapak lah untuk masih yang kearsipan ini ya, harus bisa itu. Jadi otomasi arsip itu. Jadi pertama download yang sampai P1,6 itu ya. Nanti yang tadi Bapak klik tadi ada rebrand.ly garis miring sampai P arsip Mulyadi. Klik itu ya, kemudian download. Kemudian download lagi arsip rebrand.ly ya, terus garis miring arsip Mulyadi download. Nah, berarti kan ada dua. Nah, kemudian klik yang sampai P dulu, diinstal ya, buka downloadan itu, klik install. Terus next saja sampai terakhir itu. Next, taruh di C, next. Oke, selesai ya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal yang diekstrak yang ini, yang yang arsipnya. Klik lagi arsip, ekstrak to sampai P itu kan di C kan sudah sampai P ya, C, kemudian htdoc, klik di situ enter. Nah, sudah itu tinggal di setting perpustakaan kantor mana gitu aja, misalnya kantor arsip Gelombang misalnya, atau kantor arsip SD 21 Gelombang.
Selesai, sudah gitu aja. Masuk passwordnya admin 123. Nah, baru yang lain-lainnya tinggal di setting saja passwordnya siapa-siapa pegawai di kantornya. Nah, jadi itu untuk mengelolanya ya. Tadi ini coba Bapak sambil ini Bapak biar dicatat aja ininya apa Mas ininya apa Bapak biar langsung dapat nanti praktek. Jadi ini Bapak sharekan ya. Baru nih. Pertama klik rebrand R E B R A N D rebrand ya. Titik L Y garis miring arsip Mulyadi ya. Mulyadi. Nah, kayak gini ya. Ini kelihatan enggak tulisannya rebrand? Ini Bapak kasih aplikasi nih ya, rebrand. Maksud Bapak rebrand ini Bapak buat di Rebrandly Google Drive ya. Jadi biar orang lain bisa ambil gitu. Arsip Mulyadi. Nah, kemudian enter kan? Enter. Kemudian sudah tinggal unduh saja nih. Ya. Unduh sampai selesai kan? Nah, ini softwarenya ya. Sampai selesai. Kemudian satu lagi, kalau udah selesai yang ini, klik rebrand D titik LY garis miring X A M P P gitu ya. Exam gitu. Itu yang untuk servernya ya. Arsip Mulyadi. Nah, terus enter juga. Ini di-download satunya. Oke, yang ini. Nah, berarti ini dulu nanti yang diinstal. Sampai sudah diinstal, nanti dia masuknya di drive C, masuknya di C ya. Nah, ini kalau ini sudah terinstall, sudah tinggal di setting. Nah, bagaimana cara nyetingnya? Mungkin kalau dijelaskan itu agak hampir 14 menit ya. Nanti Dimas ini aja nih, klik ini yang punya Bapak yang ini nih. Ini kan. Install otomasi arsip nih. Yang di pustaka di channel YouTube ya, Pustaka Dr. Mulyadi ini yang ini aja. Ini. Dari pertama installnya, pertama downloadnya sampai terakhir masuk aplikasinya. Mudah-mudahan bisa, mudah ya. Itu tidak sulit ya karena hanya ini saja 10 menit 14 menit tadi ya. Coba dicoba ya biar bisa ya. Gua pikir sulit lah membuat setting yang lain ya, misalnya bahkan sulit main Facebook mungkin ya. Itu kalau mau dipelajari itu karena kita tidak membuat program ya, hanya kita menginstal saja kan. Yang buat programnya kan orang-orang programmer. Nah ini kenapa nih Pak Mulyadi? Kok Pak itu aplikasi kan dari orang membuatnya, kenapa Pak Mulyadi disebarkan gitu kan? Sebenarnya ini kan arsip ini ANRI yang itu ya, Arsip Nasional Republik Indonesia yang menyebarkan gitu kan. Ini dikasihkan kepada lembaga-lembaga kearsipan, lembaga siapa, masyarakat yang memang mau memajukan dunia kearsipan. Jadi developernya itu sudah kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, kemungkinan mereka sudah ya ada kontrak ya, sudah mungkin sudah istilahnya ada tanda apalah dari ANRI ya, kemudian disebarkan. Sama seperti Inlislight itu perpustakaan dia di Inlislight itu di Perpusnas. Ya, Perpusnas mencari developer Inlislight, kemudian diadakan kontrak, kemungkinan ya nanti ini aplikasinya disebarkan. Itu kan bisa di-download di Perpusnas Inlislight, Perpusnas Go.id. Nah, itu bisa diambil semua aplikasi tentang otomasi perpustakaan. Ada satu lagi perpustakaan Slim ya. Slim ini dia developer dengan Dignas ya. Nah, ada rombongan developernya, dia kerjasama dengan Dignas, kemudian disebarkan. Nah, biasanya di dalam aplikasi yang sifatnya basis
open source itu ada saja yang memang tidak sempurna ya. Sama seperti in the slide itu dia ada yang di-cut ya. Ini tapi karena kita tahu mungkin oh ini ternyata ada dirubah kodenya, kita perbaiki saja ya. Itu ini kita ya, kemampuan kita untuk mengeditnya kan. Nah, jadi kita yang menyambut baik semua yang di uluran tangan dari para para orang-orang yang ingin memajukan dunia kearsipan dan dunia perpustakaan. Nah, sebenarnya kita hanya belum tahu saja ya informasinya gitu. Jadi kita mungkin informasi, makanya dari Bapak ini ada informasi seperti itu, silahkan dikembangkan dan kemudian juga disebarkan kepada yang lain ya. Pada yang lain biar dunia kearsipan kita memang harus maju gitu ya. Kita jangan sampai kerja di arsip itu susah itu. Kita mudah ya. Jadi dulu kerja di perpustakaan itu kan orang nganggapnya paling sulit di perpustakaan ya. Oh, nata buku, ngolah buku dan lain-lain. Sekarang itu yang paling mudah di perpustakaan ya. Kalau ada masuk buku 100, cukup satu kali, tapi yang judulnya sama gitu ya. Satu kali inputnya, yang lainnya tinggal tambah, selesai semua. Zaman dulu kan satu-satu ya. Sekarang kalau mau masuk arsip, buat surat, kemudian klasifikasinya sudah ada, DDC arsipnya sudah ada ya. Di aplikasi yang tadi itu sudah lengkap kan. Sudah, kita kalau ada arsip tentang pegawai masuk di mana gitu, ini disimpan di mana, ternyata di aplikasi yang tadi sudah ada ya. Ini coba misalnya kalau Bapak ini kan lagi ya, Bapak mungkin sudah Bapak sampaikan sekilas. Artinya kesulitan yang dulu berat itu sekarang jadi mudah. Kalau kita lihat masuk masuk yang di aplikasi yang tadi ya. Misalnya gini, masuk yang di menu utamanya ya, di admin ya. Admin kemudian 123, passwordnya 123 ya. Ini TR F V Y F lagi ya. Nih. Jadi kalau kita misalnya ternyata kita dapat surat tentang ya ini di klasifikasi ini yang dulu yang paling sulit ini mengkelas ini kita perlu pemikiran yang itu ya. Ini kalau ada surat tentang ini nomornya berapa gitu ya. Nah ini kan kalau kita misalnya masuk tentang surat tentang keuangan ya. Nah misalnya keuangan ya. Oh berarti taruh di kelas 900 karena kelasnya cuma segini lah arsipnya. Ada yang Kemenak lain ya. Kemenak nanti ada beda ya. Tapi ada dua macam. Tapi ini kita yang di kantor umum misalnya, di sekolah, di kelurahan, di dinas kearsipan atau di lembaga-lembaga lain, tinggal klik saja ini. Oh berarti di dalam keuangan itu ada beberapa nomor, ada nomor raknya 900 atau foldernya 900, lemari 900, satu misalnya. Kalau kita tentang surat tentang anggaran, oh berarti ini 910 kan. Nomor ini yang kita sulit dulu kan, mau cari di mana bukunya gitu kan. Nah kan sekarang sudah punya aplikasi, kita tinggal itu saja. Misalnya nomor misalnya tentang perbendaharaan atau pendapatan ya. Nah pendapatan berarti 970 ya. Kemudian ini ya, bendaharawan misalnya ini ya. Dan ini bisa ini kan 900, pokoknya ini tentang keuangan raknya. Tapi ini biasanya seperti itu ya, ada pembukuan, ada bendahara, ada mungkin pendapatan ya, bisa juga mungkin keuangannya ya, dan pengeluaran dan yang lain-lain. Kepegawaian misalnya kan ini kan, nah kepegawaian lebih banyak lagi ya, tapi tetap cuma di 800 kan. Nah misalnya pendidikan pegawai, pegawai ini harus ada diklat misalnya pendidikan ya. Perencanaan ini 900. Nah perencanaan program, kurikulum, TOR ya. Kalau kita ada seminar-seminar misalnya kan, ini masuk di sini suratnya ya. Nah ini yang banyak seperti ini kan sulit kita ya kalau dulu ya. Nah sekarang kita sudah mudah. Kalau misalnya ini ada pegawainya dibuat untuk pendidikan di luar negeri. Berarti suratnya apa nih, mau dikirimnya permohonnya suratnya 900.
bimbingan berkala dan bergelar. Oh, non gelar. Oh, kalau keluar negeri yang non gelar berarti 894.2. Nah, gitu ya. Jadi kita dikirim pegawai ke luar negeri misalnya kan. Ini nomor suratnya gitu kan. Dan ini sudah baku di seluruh di seluruh Indonesia ya. Nah, baik. Itu ya. Jadi ini yang maksud Bapak kemudahan-kemudahan yang kita alami ya di dunia pendidikan, di dunia kearsipan ya. Jadi kita juga harus merespon. Jadi sebenarnya seperti kemarin misalnya ada Bapak ngasihkan aplikasi, sebenarnya Anda harus merespon ya. Jadi kita hidup ini sebenarnya belajar untuk merespon ya, apa yang ada itu kita respon ya. Kalau misalnya ada WA masuk, nah itu sebenarnya harusnya dilihat dulu ya, ini apa sih maksudnya. Nah itu sebenarnya merespon ya. Jadi kalau misalnya wah ini penting ya sudah kita teruskan gitu kan. Kalau tidak, oh ya bisa minimal dijawab tidak gitu ya. Nah itu hal-hal yang perlu oleh kita, harus merespon semua apa yang masuk ke dalam, apa yang informasi ke dalam kita, misalnya, ke kita ya. Oke, baik, yang masih ada waktu 1/4 jam lagi, ini Bapak akan selesaikan materi kita ya, sedikit lagi. Oke, terkait dengan pemberkasan. Tadi kita sudah pemberkasan ya, baik yang manual maupun tidak manualnya ya. Kemudian pengontrolan arsipnya. Nah, sekarang kita akan ada sedikit lagi dari secara umum saja ya. Kita akan lihat secara umum, baru kemudian kita diskusi lagi. Oke, ini pemberkasan tadi sudah ya. Pemberkasan kita ada yang manual, tadi sudah dicontohkan oleh Siti Wardah juga, bagaimana bahkan ada yang bersurat ataupun yang secara langsung ya. Kemudian ada yang pakai file elektronik yang sudah Bapak gambarkan tadi ya, pakai program aplikasi ya. Jadi sebenarnya kita arsip ini bukan hanya teori ya, harus ada prakteknya gitu. Kayak Bapak tadi bicara masalah konsep pemberkasan, oke, praktek anunya secara manual, tapi prakteknya kita bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi kita tidak akan bisa bekerja tanpa ada wujud nyata dalam bentuk prakteknya ya. Kalau dibuat surat ya, kalau bidang-bidang ilmu lain ya sejarah misalnya, berarti kan cerita sejarah cerita apa gitu ya, pendidikan juga seperti itu. Tapi begitu kita bercerita arsip, bicara perpustakaan, kalau kita bicara masalah penomoran suratnya, selain dari konsepnya ya kita bagaimana prakteknya membuatnya gitu. Jadi memang kita itu keilmuan yang teknis ya, keilmuan teknis ya, perpustakaan dan arsip ini kan teknis, jadi ya bekerja secara teknis gitu ya. Tetapi kita sudah diberi kemudahan dengan adanya beberapa aplikasi yang sudah berkembang di Indonesia ini ya. Oke, ini sekilas pemberkasan sudah ya. Kemudian kita lanjut ini ya. Oke, kalau kita membuat berkas, kemudian kita membuat laporan mungkin ini ya. Kalau apa yang ada di dalam sampul laporan, ini umum biasa ya. Kalau kita mau lihat di sampul laporan, ada judul berkasnya, ada kode klasifikasi. Nah, kode klasifikasi ini kan sulit ya kalau kita mau, ini yang kata Bapak ini ya, kesulitan. Tapi karena kita sudah pakai sistem aplikasi yang ini tadi ya, yang ini tadi, nah ini klasifikasinya kita sudah mudah ya gitu ya. Artinya kita tidak lagi kesulitan ya, asal sudah punya aplikasi ini semua klasifikasi ya. Oke, jadi pada saat membuat sistem aplikasinya, klasifikasinya ya kita menggunakan otomasi, atau misalnya memang ada buku arsip tentang klasifikasi, nanti nomor klasifikasinya berapa yang buat cover nih ya, covernya judul berkasnya, kode klasifikasinya, biar kita mudah mencari temu baliknya ya. Oh, berarti tadi di rak 900 tentang keuangan tadi ya. Oh, di 900. Mana nih rak 900? Oh, ini ternyata tentang pendapatan. Oh, di sini pendapatan, nanti pendapatan apa? Pendapatan
gaji, pendapatan apa misalnya dari bisnis apa lembaga misalnya, kalau atau misalnya ada keuntungan-keuntungan lain ya yang memang kalau di kampus kan ada misalnya BLU, bahan layanan umum, nah itu ada pendapatan berarti kan, atau dari SPP, dari apa, itu kan pendapatan ya, masuk di keuangan yang klasifikasi 900. Kemudian kata kunci atau istilah. Ya, ini biasanya di ini ya, di arsip ya dikasih ya, misalnya kalau di apa di perpustakaan kan ada label ya. Nah, di situ ditulis misalnya ada klasifikasinya, kemudian nama lembaganya, kemudian klasifikasinya, kemudian kalau di perpustakaan ada nama pertama pengarang, nama 3 huruf pengarang misalnya, kalau Mulyadi MUL misalnya, bukunya misalnya otomasi arsip berarti O ya, huruf pertama. Nah, kalau di arsip ya kemungkinan ada kata kuncinya ya, kalau misalnya di penomoran itu kan sudah ada ya, ada kode organisasi misalnya, kalau di UIN ada B biasa strip 123 nomornya garis miring UN 9 berarti yang ke-9 gitu kan. Kemudian ada kode klasifikasinya, kemudian subnya apa misalnya V1 Remawi berapa ya, baru bulannya, baru tahunnya. Nah, kita ambil misalnya yang kelas dan lembaga. Oh, berarti UN 9 sama misalnya 904.1. Oh, inilah kotak kuncinya. Berarti kalau kita mau temu balik, nah kita lari ke kata kunci itu ya. Kemudian tanggal pembukaan, berarti tanggal pembuatan ya. Nah, kemudian juga ada di sini retensi berkas sebelum kelanjutan atau terkait. Nah, ini klasifikasi keamanan. Oke. Klasifikasi keamanan tadi yang kita gunakan dengan apa tadi mengasih akses ya. Nah, kalau di sini ini Bapak contohkan saja ya. Kalau di sini bagaimana kita memberikan akses. Nah, ini kan berarti misalnya kita akan tambah sebagai akses pengguna ya. Nah, ini ya tinggal ditambah saja. Ini saya Bapak contohkan satu ya. Ini keamanan. Artinya akses keamanan kalau orang ingin memberkaskan. Misalnya ini Bapak buat saja di sini. Katakanlah ini nama Bapak ya, misalnya, atau nama lain ya. Ini misalnya di unit arsipan tipe pengguna. Nah, ini aksesnya sebagai apa dia? Apakah sebagai administrator pusat, administrator satuan organisasi, atau administrasi unit, atau sebagai pengguna saja? Oh, ternyata pengguna biasa saja misalnya. Dia hanya sebagai, nanti kalau ada staff ya, sebagai pengguna biasa dia nerima surat, kemudian mengantarkan surat ya. Di situ ada aksesnya. Berarti ya ini saja, klik ini ya. Kemudian ini tanggal berakhirnya aktifnya ini pegawai ya, biar kerja di kitanya ini ikut program saja. Kemudian nama pengguna misalnya Indra misalnya gitu ya. Indra saja, Indra. Kemudian kata sandinya ya misalnya dibuat 123 atau Indra lagi, atau Indra 77 misalnya, Indra 77 ya. Nah, oke, sini misalnya Indra 77. Ini kalau Bapak contohkan keamanan dalam elektronik. Kalau tidak, kalau ini kan berarti manual ya, mungkin ada cara lain ya. Tinggal simpan saja. Oh, ini harus masuk ya nama lengkapnya, misalnya Indra ya. Indra. Nah, tadi belum ada nama lengkapnya ya. Jadi begitu ya, kalau program itu dia tidak akan bisa berjalan kalau belum lengkap ya. Ini ya. Oh, ini tadi nama lengkapnya belum dibuat kan. Ini penggunanya pengguna biasa gitu ya. Oke, pengguna biasa. Sudah simpan ya. Nah, berarti berhasil kan ini ya, Indra. Unit kearsipan aktif. Nah, ini kode keamanannya kalau di sini ya. Kalau di sini berarti dia klasifikasi keamanan ya, berarti dia bisa akses masuk, yang lain tidak akan bisa masuk ya. Ini kalau Indra ini tadi dia bisa akan masuk dengan password Indra 77 ya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ini dalam rangka pengamanan dalam mengontrol arsipnya ya.
Jadi ini yang bisa membuka ada 5 orang ini sama satu yang adminnya ya, admin tadi ya. Nah, kalau misalnya di sini ditulis lagi kepala pimpinan ya, buat aja klik nanti pimpinan sebagai nanti mau disposisinya kan. Nanti ini yang mengerjakan tugas ya, ini kasubnya, kabaknya misalnya kan, ini pegawai biasa penggunanya ini 2 orang ya, PB ini pengguna misalnya kan. Oke, itu ya. Jadi ini secara umum itunya ya, dalam hal pemberkasan ya. Pemberkasan ini kalau ada kita lihat di sampulnya ya. Kemudian terakhir ini informasi, retensi dan penyusutan informasi. Arsip memang ada masa retensinya ya, masa gunanya, masa pakainya ya. Jadi ini sudah tidak aktif lagi, mau kita jadikan arsip ya, mau kita simpen di dalam depo arsip, maka kita tinggal ini saja, tinggal dibuat waktu apakah dia disimpan ataukah diarsipkan untuk yang berikutnya. Oke, ini ya. Nah, selanjutnya ini kita sekilas saja ya. Lanjut, ini pemberkasannya ya. Oke, ada file, ada berkas, yang lainnya ya. Ini file, ini foldernya. Biasanya ada folder seperti ini ya. Nah, ini maksud Bapak yang ini nanti di rak 900, 100, 00, 200 ya, ada keuangan dan lain-lain ya. Nah, oke, ini dibuat di sampulnya nanti di sini ada tadi ya, ada kode-kode arsipnya misalnya ini klasifikasi 900 tadi ya, 900 khusus tentang misalnya keuangan. Oke, ini sekilas saja ya. Kemudian pemberkasan naskah. Nah, tadi kita sudah buat dalam sistem aplikasi ya. Nanti sudah dicetak baru kita masukkan di dalam folder-folder yang seperti ini. Ini kalau sekarang ada juga yang bukan hanya berbaris seperti ini ya, ada digantung ya, ada kalau Bapak lihat di kantor itu ada yang sudah desain model baru sekarang ya. Jadi lemari, kemudian seperti kita hanger ya, digantung kayak hanger gitu ya. Jadi arsip satu orang itu digantung gitu ya. Ini di raknya satu-satu. Jadi kalau di kampus di Win Raden Patah yang tempat Bapak kerja itu sudah ini juga sudah digantung satu-satu ya. Jadi foldernya satu, jadi bukan lagi bentuk di kotak gitu ya, tapi memang digantung. Kemudian seperti hanger gitu ya masukannya. Jadi kalau kita mau ambil di berkas Pak Mulyadi atau berkas keuangan ya, bagian 900 kode 900 di rak ini misalnya rak 800 tentang kepegawaian. Oh, ini tentang mutasi, tentang prajabatan, tentang kesejahteraan. Nah, itu sudah kan lebih mudah lagi ya nyarinya, dilihat di sampingnya. Oh, ini sudah tentang prajabatan, tinggal kita buka berkasnya. Jadi sudah modelnya sudah model baru ya. Kalau sekarang banyak pengembangan terkait tempat-tempat untuk menyimpan berkas itu sudah dibuat dengan lebih bagus lagi ya, karena memang pengembangan teknologi kan. Jadi bukan hanya dengan berkas seperti ini, tapi bahkan sudah digantung di dalam kayak lemari itu ya. Oke, ini sekilas saja ya, kita lihat secara langsung saja ini metode pemberkasan. Oke, numbering, alphabeting. Oke, ini kalau kita tadi di ini ya, ini kan ada jadi punggung ininya ya. Oh, berarti di punggung ya bisa saja kalau di arsip tadi kan ada di penomoran suratnya, berarti kan boleh juga numerik ya, numerik berarti angka-angkanya gitu ya. Kalau di Kemenak biasanya dia ada bukan numerik ya, alfabet ya. Jadi kalau kepegawaian KP 01 kepegawaian gitu ya. Kalau dia keuangan KU gitu kan. Kalau dia
organisasi O ya. Nah, itu yang ini ya, yang bagian Kemenak. Tapi kalau yang umum biasanya numbering ya. Numbering filing. Jadi penomoran nomor aja, boleh angka. Ini sebenarnya memudahkan temu balik ya, temu balik arsipnya kan. Oke, itu ya. Jadi ini metode pemberkasannya. Kemudian kapan dan oleh siapa naskah diberkaskan. Nah, ini tadi ya. Kalau kita sudah dibuat akses tadi ya, oleh siapa dan kapannya bisa dicek rekam jejaknya kan. Kita bisa lihat misalnya tadi ya, yang ini ya. Yang tadi dibuat oleh siapa misalnya, yang yang berkas ini ada nggak berkas masuk misalnya. Oke, di pengguna berkas masuk pribadi tidak ada ya. Mungkin di naskah masuk, registrasi surat masuk ya, login surat keluar juga belum ada. Berarti yang ke Budi tadi ya, ke Budi tadi mungkin di laporan ada ya, di laporan. Nah, yang di laporan tadi ya, klik laporan ini. Nah, yang ini tadi ya, kalau kita mau cek tadi kan, sekilas tadi ya, sudah kita cek ya, ada laporan tadi, tinggal kita print saja. Nah, ini ya, sudah ada siapa di sini, ada ya undangan tadi ya, yang undangan administrasi ya, unit pengelolanya administrasi umum. Kemudian ini ada berkas 1 penting terbuka. Nah, ini yang ini sudah bisa dilihat rekam jejaknya ya. Jadi bisa dicek secara umum kalau dalam aplikasi ya. Tapi kalau kita manual ya, kita lihat saja di buku besarnya ya. Oke, kemudian ini diskusi ya. Tadi kita sudah Bapak tanya diskusi, coba Bapak lihat di ini, di e-learning kita ya, LMS kita, pertemuan kelima yang diskusi ini ada dua soal yang Bapak buat di diskusi itu ya. Mana tadi? Ini 5 ya. Nah, ini. Bagaimana arsip dikelola dalam organisasi Anda? Ini sudah tadi ya, sudah antara ya mungkin satu lagi aja nih ya. Ini sudah dijawab oleh Siti Wardah dan tadi Wahyu Dimas tadi ya, yang menjawab bagaimana Pak Ardiansyah tadi ya, ada 3 orang tadi yang pengelolaannya ya. Siti Wardah tadi menggunakan manual, kemudian Wahyu Dimas tadi sempat nanya bagaimana cara instalasi arsipnya tadi ya. Nah, mungkin ini satu saja ya pertanyaan ini, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir penutup itu ya, dan closing. Ini mengapa perlu didokumentasikan? Mengapa berkas atau mengapa arsip perlu didokumentasikan? Mungkin ini Bapak pengen klarifikasi sekilas ya. Sekilas dari teman-teman dari ini ya, yang masih yang ada di sini ya. Coba nih Bapak lihat. Atau satu orang saja lah ya, mewakili ya. Yang belum tadi ya. Sulastri masih ada, Sulastri? 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 Iya, Pak. Oke, Sulastri ya. Satu saja nih pertanyaannya. Mengapa arsip itu perlu didokumentasikan? Nah, jawaban secara umum saja lah ya. Kenapa arsip perlu didokumentasikan? Mungkin bisa dibuka kameranya ya, sekali ini aja. Pas bertanya saja, pas di Bapak tanya aja. Jawabannya umum saja, jadi tidak harus. Kenapa semua berkas harus arsip itu harus didokumentasikan dalam lembaga? Nah, biar apa gitu? Silakan. Arsip perlu didokumentasikan sebagai bukti, Pak. Jadi kalau ada kegiatan atau ada sesuatu yang melibatkan hukum, kan kita bisa punya bukti, Pak. Sebagai bukti ya. Ya, oke, baik. Arsip dibuat sebagai bukti aktivitas, bukti kegiatan kalau satu saat
bahkan kalau kita ada satu persoalan ya, itu sebagai data untuk kita menguatkan ya, kalau memang ada persoalan. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya itu sebagai bukti atau data kegiatan yang pada akhir tahun bisa dievaluasi ya kegiatannya. Bahkan kalau kita di lembaga itu, kita memang di audit ya, di ISO ya, International Standard Operasional, itu dicek bagaimana aktivitas kearsipannya. Nah, ini apakah manual, apakah sudah aplikasi, kalaupun manual mana ininya ya, buktinya, kalaupun dia pakai aplikasi mana aplikasinya, kemudian juga bukti ininya. Sulastri, apa kegiatannya? Sudah kerja belum? Belum Pak, belum pegawai. Ya, belum ya. Jadi aktivitas masih menyelesaikan perkuliahan ya. Ya, artinya kan itu tadi kalau bisa persiapan ya, tadi yang kata Bapak tadi, yang kearsipannya harus bisa ya, harus, walaupun itu tidak harus laki-laki ya, tadi Ardi Mas bisa install program aplikasi, dan bahkan yang perempuan pun biasanya lebih teliti, desainnya dibaguskan misalnya kan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Sulastri ya. Oke, udah menjawab bahwa dokumen memang diberkaskan sebagai bukti ya. Oke, baik, yang terakhir ya ingin Bapak sampaikan, kita ada sekitar 3 menit lagi. Sekilas saja ya, kembali lagi ke materi kita. Oke, ini latihan sudah ya, anggaplah ini sudah. Kemudian berikutnya pembuatan berkas baru. Oke, tadi sudah ya, kalau kita mau membuat pakai aplikasi kan tinggal aplikasi surat masuk gitu ya. Suratnya diketik, kemudian ditulis kronologisnya, nomor suratnya, kemudian perihalnya apa di dalam aplikasi ya. Nah, kalau misalnya ini, kalau Bapak lari lagi ke sini ke aplikasi, surat berkas baru, arti kan naskah baru kan gitu ya. Nah, yang ini saja. Jadi sebenarnya pengarsipan ya ini ya, surat masuk surat keluar saja gitu ya. Kalau kita mau ada surat dari luar masuk ke kita, berarti surat masuk. Kalau kita ngetik kemudian kita kirim keluar, berarti naskah surat keluar gitu ya. Naskah surat keluar hampir sama ya, kepada siapa dikirimnya. Ini aja kan, ini berarti kita menciptakan surat baru, kemudian suratnya diupload ya, kemudian dikirim didisposisikan ya kepada pimpinan atau kepada sub-sub yang ada di yang punya ACC ya, mendisposisi. Jadi itu ya, kalau kita mau bicara pembuatan berkas baru, kalau kita manual ya kita ketik surat kan, kemudian ditaruh di buku surat masuk surat keluar itu ya, kalau mau dikirim atau kita menerima. Kemudian ini prosesnya, sebenarnya akhirnya kita ini ya, ketika kita sudah menggunakan aplikasi, apa yang kita butuhkan semuanya bisa di situ ya. Itulah yang Bapak anggap sebagai muaranya dari aktivitas itu di aplikasi otomasi itu ya. Kita membuat surat baru, melihat laporan, terus siapa saja yang bekerja, kemudian ini tanggung jawab siapa, semuanya sudah bisa di cover di dalam aplikasi itu. Pembuatan baru sama seperti bagian dari berkas, sumber berkas, dan berkas berkelanjutan. Oke, berarti proses selanjutnya tadi ya, mau didisposisi, kemudian kepemimpinan dan lain-lainnya. Penetapan judul berkas. Oke, penetapan judul berkas ini ya, berarti kan kita akan melihat klasifikasi ya. Bahkan di sini ada thesaurus. Thesaurus ini pembantu, naskah pembantu. Misalnya kalau kita ada aktivitas undangan, oh ternyata ini undangan tentang halal bihalal, ini masuk di Idul Fitri misalnya, masuk di itu ya thesaurusnya. Jadi istilah khusus, istilah luas, istilah sempitnya gini di sini ada nanti ya. Kalau kita bicara ini, kita contohkan di sini ada istilah, ini ya, ini thesaurusnya ya. Jadi kalau kita bicara agrikultur ya, surat tentang agrikultur ya misalnya kan,
Ini termasuk dalam pengertian sempitnya, pengertian luasnya ya. Nah, di sini ada ya, di kuda sempit ya, berarti sesudah dari ternak berarti lebih sempit daripada agrikul. Ini yang sempit luasnya ini ya. Sapi